Assalamualaikum Bu Didin. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Didin bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, baik dan saya juga, Bu Dewi. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu Dewi? Oh iya, apakah Bu Didin hari ini tidak sibuk? Alhamdulillah, hari ini jam saya kosong, Bu. Monggo kalau mau curhat-curhat, apa diskusi, monggo dipersilahkan. Nggih, terima kasih Bu Didin. Sebetulnya di sini saya ingin menyampaikan sesuatu atau unek-unek saya, Bu. Oh, nggih. Monggo, tentang apa nih, Gi? Nggih, nggih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Bu Didin karena sudah meluangkan waktunya jenengan Monggo, Bu tentang Astina. curhatan permasalahan saya Bu selama ini yaitu adanya apa ya permasalahan di kelas saya di sekolah saya mempunyai murid yang anaknya itu tidak disiplin Bu. Oh, nggih. Berarti tujuannya Bu Astina untuk ngobrol dengan saya itu untuk membahas anak-anak yang berperilaku kurang disiplin. Begitu nggih Bu Astina nggih? Ya, Nggih. ya seperti itu. Yang saya rasakan itu saat mengajar di sekolah itu anak-anak itu tidak memperhatikan saat saya mengajar. Jadi memperhatikannya itu saat di awal saja. Kemudian saya suruh mengerjakan itu ternyata dia itu sibuk mengganggu temannya. Kemudian Nggih. ada lagi murid yang tidak mengerjakan PR, dia lupa menata jadwal. Jadi hal-hal yang membuat saya apa galau itu memikirkan anak yang seperti itu, Bu Didin. Nggih ya. Jadi anak-anak tuh kurang fokus ketika pelajaran karena hanya fokusnya di awal saja nggih. Kemudian ada yang tidak membawa jadwal malah itu. Jadwal hari itu nggih. Lah, Iya, lalu Bu. nggih, lalu Iya. apa nggih yang ingin Bu Dwi capai gitu terkait perilaku anak yang seperti itu, yang tidak disiplin tadi itu, yang ingin Bu Dwi capai gitu? Iya. Yang saya inginkan, yang saya capai, saya itu berharap murid-murid saya, terutama di kelas nggih, di kelas saya itu Mmm, memiliki kedisiplinan yang bagus, kemudian apa? Dia bisa mentaati peraturan sekolah seperti apa? Disiplin untuk menata jadwal dan lain sebagainya seperti itu Bu Didin. nggih, Bu. Nggih, itu adalah anak yang disiplin berarti Bu nggih, Bu? Selalu rajin ke masuk kelas, selalu mengerjakan tugas, fokus mulai awal sampai akhir gitu. Nah, kalau anak yang tidak disiplin, Bu, jika saya kasih skala nggih 1 sampai 10 itu kira-kira murid yang berperilaku kurang disiplin itu masuk skala berapa nggih, Bu Astina Dewi? Iya, karena sebenarnya murid saya itu tidak begitu banyak nggih Bu, tidak yang disiplin itu hanya beberapa saja. Jadi kalau dihitung mungkin dari skala 1 sampai 10 itu di nomor 6 lah seperti itu nggih Bu. Oh, jadi kalau dinilai 6 nggih, Bu nggih. Nah, untuk Nggih. mencapai nilai yang lebih tinggi lagi di atasnya 6 itu kira-kira apa nggih yang mau dilakukan Bu Astina Dewi itu untuk menerapkan agar Mungkin murid-muridnya berperilaku disiplin gitu? iya, mungkin yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan anak agar tidak mengulangi kesalahannya lagi itu mungkin yang pertama saya akan memberikan motivasi belajar, Bu. Iya. Kemudian berupa motivasi secara terus-menerus dari saya sebagai pembimbingnya sehingga muncul motivasi dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Kemudian yang kedua mungkin saya akan senantiasa mengingatkan peraturan tata tertib yang sudah disepakati khususnya di kelas nggih Bu. Kemudian yang ketiga saya bisa mengamalkan nilai-nilai disiplin di sekolah yang bisa diberikan contoh teladan gitu nggih. Saya menggunakan pendekatan secara psikologis terhadap anak tersebut yang melanggar dengan secara dari hati ke hati gitu sehingga berdampak baik terhadap karakter anak. Kemudian ada lagi Bu Didin. Di sini saya akan menggunakan pendekatan psikologis. Ya, kemudian saya mungkin akan melaporkan ya. Ini penting juga menurut saya perkembangan anaknya ini terhadap orang tua. Jadi sehingga feedback antara guru dan orang tua itu tentang anaknya yang ada di sekolah itu orang tua menjadi tahu gitu Bu Didin. Oke, bagus sekali tuh Bu. Bagus sekali idenya Bu Astina Dewi itu. Jadi kalau saya rangkum tadi ada empat cara yang akan digunakan oleh Bu Astina Dewi untuk merubah perilaku anak-anak yang kurang disiplin tadi itu. Nah, di dalam menerapkan 4 cara itu tadi Bu, tentunya kan ada kendala itu. Kira-kira kendalanya apa aja nih Bu ya untuk melakukan rencana tadi itu? Iya, terkait dengan kendala pastinya itu pasti ada nggih Bu dalam kita melakukan suatu kebaikan itu pasti saja ada kendala atau hambatan yang kita alami gitu nggih Bu Didin. Iya Bu. Misalnya tidak adanya umpan balik dari orang tua murid ya, kemudian terhadap respon yang kita sampaikan gitu. Mungkin kita sudah menyampaikan respon tetapi orang tuanya itu tidak menyampaikan kepada anaknya seperti itu Bu. Kemudian yang kedua mungkin lemahnya motivasi anak sendiri. Nah sebenarnya jika hal baik itu kita munculkan dari kesadaran diri anak, mungkin prosesnya itu akan semakin mengalir begitu saja dan berjalan dengan lancar seperti itu Bu Didi. Oke, itu kendala-kendalanya. Jadi memang tidak ada kontrol langsung dari orang tua ya Bu ya. Jadi hanya sekolah saja yang mengurusi anak itu. Orang tua menyerahkan penuh ke sekolah, di umpan balik orang tua yang belum ada itu. Nah, caranya bagaimana ini Bu agar sekolah bisa berkomunikasi dengan guru, dengan wali muridnya sehingga ada umpan balik begitu. Sehingga yang menjaga tidak hanya sekolah saja, karena di sekolah kan terbatas waktunya pagi sampai siang. Nah, yang siang sampai malam kan ada di rumah itu. Nah, bagaimana mengkomunikasikannya itu Bu Astina Dewi? Oke. Mungkin upaya yang bisa saya lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu nggih, yaitu mungkin tadi yang pertama itu untuk wali murid nggih. Mungkin dengan cara mengundang wali murid ke sekolah secara langsung gitu Bu Didin. Jadi sehingga saya itu bisa mengamati secara langsung dan bisa berbicara dari hati ke hati, kemudian membuka pemahaman baru yang sebenarnya itu pendidikan itu tidak muncul dari satu belah pihak saja gitu, dari sekolah saja gitu, tetapi juga dari keluarga. Kemudian yang kedua motivasi anak. Jadi di sini yang saya lakukan saya akan selalu memberikan penguatan kepada anak untuk kedepannya gitu. Jadi anak selalu diingatkan tentang hal-hal baik. Jika terbiasa mendengarkan hal-hal yang baik, maka mungkin anak akan menjadi hal yang baik seperti itu Bu. Wah, bagus sekali Bu Astina Dewi. Rencana-rencana dari Bu Astina Dewi cukup brilian sekali itu. Bagus sekali Bu Astina. Nah, kemudian kalau misalkan Bu, anak-anak sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan, disiplin, komunikasi dengan orang tua baik, gitu. Itu kira-kira nanti skalanya naik berapa Bu dari 6 itu? Oh iya, kalau itu dari keberhasilannya. Saya itu mengharapkan murid saya itu mungkin ada di skala 8 gitu aja nggih Bu, karena tidak banyak
murid yang melakukan indisipliner tadi atau ketidakdisiplinan di kelas tadi nggih. Jadi saya mungkin ingin murid saya itu memiliki kedisiplinan yang meningkat dalam proses kegiatan belajar supaya berjalan dengan lancar gitu Bu. Kemudian tidak ada hambatan dari anak yang tidak disiplin tadi Bu. Jadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap teman yang lain. Sudah cukup bagus tuh Bu, 8 itu sudah, saya kira sudah alhamdulillah lah, 2 loh dari 6 ke 8 itu. Nah, apalagi ya? Nah, untuk kolaborasi nih Bu, yang tadi rencananya Bu Astina mau mengundang wali murid itu kira-kira kapan Bu bisa dilaksanakan itu? Oke. Untuk pelaksanaannya mungkin akan saya laksanakan secepatnya nggih Bu. Mungkin karena hal baik itu harus disegerakan gitu nggih. Disegerakan ya, tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda. Jadi untuk anak yang tidak disiplin, orang tuanya akan saya agendakan mungkin besok gitu Bu. Jadi untuk hari ini rencananya saya akan berikan pesan atau WA gitu nggih, sehingga besok bisa bertatap muka secara langsung dengan wali murid. Nah, kemudian untuk meningkatkan motivasi anak itu sendiri yang saya lakukan setiap hari sebetulnya itu Bu, secara terus-menerus dan setiap saat. Nggih Bu Astina, semoga apa yang Bu Astina rencanakan bisa tercapai Bu Astina nggih, mencapai angka 8 untuk nilai anak-anak itu yang tidak disiplin tadi itu. Nah, kemudian untuk merencanakan aksi itu apa Bu Astina masih membutuhkan bantuan dari orang lain gitu? Atau Bu Astina sendiri bisa mengerjakan pastinya sendiri? Itu saya itu oh tidak Bu. Jadi pastinya itu saya sangat membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mensukseskan tindakan atau rencana saya ke depannya. Jadi saya di sini itu membutuhkan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian saya juga membutuhkan dukungan dari jenengan nggih Bu Didin untuk mereview, mengevaluasi, kemudian menilai ya. Jadi saya juga membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu guru yang lain untuk memberikan teladan atau contoh yang baik untuk murid saya, dan juga tidak lupa berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid gitu Bu. Nggih Bu Astina, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau mau curhat lagi yang lainnya Bu Astina? Saya masih ada waktu ini. Mungkin hanya itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan, saya curhatkan selama ini, mungkin cukup itu aja Bu. Mungkin nanti kalau ada unek-unek lagi saya akan menghubungi Bu Didin gitu nggih Bu. Semoga jenengan tidak keberatan. Oh betul. Nah, setelah ngobrol kayak gini gimana Bu perasaannya Bu? Ada lebih baik kah? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang perasaan saya yang tadinya itu mengganjal nggih. Saya setelah bercerita panjang lebar dengan Bu Didin itu akhirnya saya itu bisa mempunyai gambaran gitu ke depannya. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah Bu Astina sudah ada gambaran-gambaran yang mau dilakukan agar anak didiknya bisa lebih disiplin lagi di sekolah, khususnya di kelasnya Bu Astina. Gitu aja Bu Astina, mungkin ada yang tanyakan lagi, didiskusikan lagi mboten nggih? Iya Bu. Iya Bu. Sampun. Terima kasih Bu Didin atas waktunya. Sami-sami nggih. Assalamualaikum Bu Astina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.